Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada pria yang sebenarnya biasa saja secara penampilan, tetapi justru begitu mudah mendapatkan perhatian wanita? Sementara di sisi lain ada pria yang sudah berusaha tampil sempurna, terus memberikan perhatian, bahkan rela melakukan apa saja, tetapi tetap saja sulit membuat wanita tertarik. Apa rahasianya? Ternyata daya tarik seorang pria tidak selalu ditentukan oleh wajah, tubuh, uang, atau seberapa sering dia memberikan perhatian. Ada 5 tipe pria yang memiliki karakter tertentu sehingga tanpa harus mengejar terlalu keras, mereka justru sering membuat wanita penasaran, nyaman, bahkan ingin mengenalnya lebih jauh. Dan yang menarik, salah satu dari tipe ini mungkin adalah dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Tapi hati-hati, ada satu tipe pria di daftar ini yang sering disalahpahami sebagai cuek, padahal justru sikapnya membuat wanita semakin penasaran. Jadi, tipe pria seperti apa yang paling menarik perhatian wanita? Dan apakah kamu memiliki karakter tersebut? Simak sampai akhir karena mungkin setelah mengetahui 5 tipe ini, kamu akan melihat dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. 1. Pria yang punya tujuan hidup yang jelas. Coba bayangkan 2 orang pria. Pria pertama setiap harinya hanya sibuk mencari perhatian. Bangun tidur langsung memikirkan siapa yang akan menghubunginya, siapa yang menyukai unggahannya, atau bagaimana caranya mendapatkan perhatian dari wanita yang dia sukai. Sementara pria kedua memiliki kesibukan sendiri. Dia punya pekerjaan yang ingin dikembangkan, impian yang sedang dikejar, kemampuan yang ingin dipelajari, dan kehidupan yang ingin dia bangun. Menariknya, pria kedua tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian, namun justru karena itulah dia bisa terlihat lebih menarik. Mengapa? Karena pria yang memiliki tujuan hidup biasanya memancarkan kesan bahwa hidupnya memiliki arah. Dia tidak sekadar menjalani hari demi hari tanpa tahu apa yang ingin dicapai. Dia memiliki sesuatu yang sedang diperjuangkan. Dan ini bukan berarti seorang pria harus sudah kaya, sukses, punya bisnis besar, atau memiliki karir yang luar biasa. Tidak. Seorang pria yang masih berjuang dari nol pun bisa terlihat sangat menarik ketika dia memiliki visi tentang kehidupan yang ingin dibangunnya. Misalnya seorang pria yang sedang bekerja keras untuk meningkatkan karirnya. Atau seseorang yang sedang belajar keterampilan baru karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Walaupun hasilnya belum terlihat sekarang, keseriusan dalam menjalani proses itulah yang membuatnya berbeda. Karena wanita tidak hanya melihat apa yang dimiliki seorang pria hari ini. Dalam banyak situasi, mereka juga bisa tertarik pada potensi, karakter, kedewasaan, dan arah hidup yang terlihat dari perilakunya. Pria seperti ini biasanya tidak menjadikan hubungan sebagai pusat seluruh kehidupannya. Dia bisa menyukai seorang wanita, tetapi tidak kehilangan dirinya sendiri hanya karena wanita tersebut. Dia bisa memberikan perhatian, tetapi tetap memiliki kesibukan. Dia bisa mencintai seseorang, tetapi tetap mengejar impiannya. Dan ketika wanita tersebut tidak memberikan perhatian yang sama, dunianya tidak langsung runtuh. Dia tetap melanjutkan hidup. Inilah perbedaan antara pria yang menginginkan hubungan dan pria yang membutuhkan hubungan untuk merasa berharga. Pria yang punya tujuan hidup memahami bahwa hubungan adalah bagian dari kehidupan, bukan satu-satunya alasan dia hidup. Karena itu, dia tidak selalu merasa harus mengejar. Dia tidak harus mengirim pesan setiap beberapa menit hanya untuk memastikan dirinya masih diperhatikan. Dia tidak merasa harus mendapatkan validasi terus-menerus. Dia memiliki sesuatu yang lebih besar untuk dikerjakan. Dan justru ketika seseorang tidak terlalu bergantung pada validasi orang lain, kepercayaan dirinya sering terlihat lebih natural. Bayangkan ketika seorang wanita bertanya kepadanya, "Kamu sedang sibuk apa akhir-akhir ini?" Dia tidak menjawab, "Nggak ada, paling cuma menunggu kamu." Tetapi dia bisa menjawab dengan santai, "Aku sedang mengembangkan pekerjaan. Ada target yang ingin aku capai tahun ini." Jawaban sederhana seperti itu menunjukkan sesuatu, bahwa dia mempunyai kehidupan sendiri, bahwa waktunya memiliki nilai, bahwa dia sedang membangun sesuatu, dan yang paling penting, dia tidak berpura-pura sibuk hanya untuk terlihat menarik. Dia memang memiliki tujuan. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan. Jangan salah memahami konsep ini. Memiliki tujuan hidup bukan berarti kamu harus sengaja mengabaikan wanita agar terlihat misterius. Bukan berarti harus berpura-pura sibuk. Bukan berarti harus membalas pesan dengan sengaja setelah berjam-jam. Dan bukan berarti kamu harus bersikap dingin supaya wanita mengejarmu. Itu justru bisa terlihat seperti permainan. Yang sebenarnya menarik adalah ketika kamu memang memiliki kehidupan yang penuh. Ketika kamu mempunyai pekerjaan yang kamu seriuskan. Ketika kamu memiliki hobi yang kamu nikmati. Ketika kamu merawat tubuh dan kesehatanmu. Ketika kamu belajar sesuatu. Ketika kamu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan teman. Ketika kamu mempunyai impian yang ingin diwujudkan. Dengan kata lain, kamu tidak sedang memainkan peran sebagai pria yang sulit didapatkan. Kamu memang memiliki kehidupan yang berarti. Dan perbedaan kecil ini sangat penting, karena seseorang bisa berpura-pura cuek selama beberapa hari.
tetapi sulit berpura-pura memiliki tujuan hidup dalam jangka panjang. Karakter akan terlihat dari kebiasaan. Pria yang benar-benar memiliki tujuan biasanya memiliki disiplin. Dia tahu kapan harus bekerja. Dia tahu kapan harus beristirahat. Dia tahu apa yang penting dan apa yang hanya membuang waktunya. Dia tidak mudah mengubah prinsip hanya demi mendapatkan persetujuan orang lain. Dan ketika menghadapi kegagalan, dia tidak langsung menyerah. Dia mengevaluasi dirinya dan mencoba lagi. Sikap seperti inilah yang membuat seseorang terlihat matang, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia tahu kemana dirinya ingin pergi. Sekarang coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau besok tidak ada satupun wanita yang menghubungimu, apakah hidupmu tetap berjalan? Apakah kamu masih memiliki sesuatu yang ingin kamu kerjakan? Apakah kamu masih memiliki target yang ingin dicapai? Apakah kamu masih merasa berharga? Kalau jawabannya iya, berarti kamu sudah berada di jalur yang benar. Karena daya tarik yang paling kuat bukanlah ketika kamu berhasil membuat seseorang mengejarmu, tetapi ketika kamu membangun kehidupan yang begitu berarti, sampai kamu tidak lagi merasa perlu mengejar perhatian siapapun untuk membuktikan bahwa dirimu berharga. Bangun dirimu, bangun hidupmu, kejar tujuanmu, dan ketika seseorang datang ke dalam hidupmu, biarkan dia menjadi bagian dari perjalananmu, bukan menjadi satu-satunya alasan kamu berjalan. 2. Pria yang tenang dan tidak mudah panik. Ada satu tipe pria yang mungkin tidak selalu menjadi pria paling banyak bicara di sebuah ruangan. Dia tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian. Dia juga tidak harus menunjukkan bahwa dirinya paling hebat. Namun ketika sesuatu terjadi, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan satu hal, dia tetap tenang. Dan ternyata ketenangan seperti ini bisa menjadi salah satu kualitas yang membuat seorang pria terlihat jauh lebih menarik. Bayangkan ketika seorang pria sedang mendekati wanita yang dia sukai. Pesannya belum dibalas. Apa yang dilakukan? Pria yang mudah panik mungkin langsung berpikir, dia marah? Jangan-jangan dia sudah tidak tertarik? Harus kirim pesan lagi atau tidak? Akhirnya dia mengirim pesan berkali-kali, mencari kepastian, bahkan terkadang menjadi terlalu menuntut. Sementara pria yang tenang akan berpikir lebih sederhana. Mungkin dia sedang sibuk, nanti kalau ada waktu dia akan membalas. Kemudian dia kembali melakukan aktivitasnya. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi emosional. Inilah yang membedakan pria tenang dengan pria yang sekadar cuek. Pria cuek bisa saja tidak peduli. Tetapi pria yang tenang tetap peduli, hanya saja dia mampu mengendalikan reaksinya. Dan kemampuan mengendalikan diri inilah yang seringkali membuat seseorang terlihat dewasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menghadapi banyak situasi yang tidak sesuai dengan keinginan. Rencana gagal, pekerjaan bermasalah, orang lain salah memahami kita, hubungan mengalami konflik, bahkan terkadang seseorang yang kita sukai tidak memberikan respons seperti yang kita harapkan. Pria yang mudah terbawa emosi akan langsung bereaksi, marah, menyalahkan, mengeluh, mengejar kepastian, atau mengambil keputusan secara impulsif, sedangkan pria yang tenang akan berhenti sejenak. Dia mencoba memahami situasi sebelum mengambil tindakan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa aku kendalikan? Apa tindakan terbaik yang harus aku lakukan? Sikap sederhana ini menunjukkan adanya kontrol diri. Dan kontrol diri adalah kualitas yang sangat penting dalam hubungan. Karena hubungan tidak selalu dipenuhi dengan momen romantis. Akan ada perbedaan pendapat, akan ada salah paham. Akan ada hari ketika salah satu pihak sedang lelah atau emosional. Kalau seorang pria tidak mampu mengendalikan emosinya, masalah kecil bisa berubah menjadi konflik besar. Tetapi pria yang tenang cenderung tidak langsung memperburuk keadaan. Ketika pasangannya sedang marah, dia tidak harus ikut berteriak. Ketika terjadi perdebatan, dia tidak merasa harus selalu menang. Dia bisa mengatakan, aku paham kamu sedang kesal. Mari kita bicarakan ketika kita sama-sama sudah lebih tenang. Perhatikan, itu bukan kelemahan, justru itu menunjukkan bahwa dia tidak dikendalikan oleh emosinya. Namun ada satu hal yang juga harus dipahami, tenang bukan berarti tidak punya emosi. Pria yang tenang tetap bisa marah, tetap bisa sedih, tetap bisa kecewa, tetap bisa cemburu. Bedanya dia tidak membiarkan emosi sesaat menentukan seluruh tindakannya. Dia merasakan emosinya, tetapi dia tidak menjadi budaknya. Inilah yang membuat ketenangan berbeda dari sikap mati rasa. Pria yang benar-benar tenang juga tidak perlu membuktikan dirinya dalam setiap situasi. Ketika ada orang yang meremehkannya, dia tidak selalu merasa harus membalas. Ketika seseorang tidak menyukainya, dia tidak menghabiskan waktunya untuk mencari tahu alasannya. Ketika mendapat kritik, dia bisa mengambil bagian yang berguna dan mengabaikan sisanya, karena dia memiliki fondasi dalam dirinya sendiri. Dia tahu siapa dirinya. Dan ketika seseorang tidak mudah terguncang oleh penilaian orang lain, dia biasanya terlihat lebih percaya diri. Bukan percaya diri yang berisik, tetapi percaya diri yang tenang. Ada perbedaan besar antara pria yang berkata,
Aku tidak peduli apa kata orang. Dengan pria yang memang tidak perlu mengatakan itu karena kehidupannya sudah menunjukkan bahwa dia tidak bergantung pada penilaian orang lain. Yang kedua jauh lebih kuat. Namun jangan salah mengartikan ketenangan sebagai permainan psikologis. Jangan sengaja membuat wanita menunggu hanya untuk terlihat cool. Jangan sengaja menghilang agar dia mengejar. Jangan berpura-pura tidak cemburu. Jangan menahan komunikasi hanya demi membuat seseorang penasaran. Itu bukan ketenangan, itu adalah strategi. Dan strategi seperti itu biasanya sulit dipertahankan. Ketenangan yang sebenarnya berasal dari dalam diri. Kamu tetap bisa membalas pesan dengan normal. Kamu tetap bisa menunjukkan perhatian, kamu tetap bisa mengatakan bahwa kamu menyukai seseorang. Tetapi kamu tidak kehilangan kendali atas dirimu hanya karena respons orang tersebut tidak sesuai harapan. Misalnya kamu mengajak seseorang bertemu dan dia menolak. Pria yang tidak tenang mungkin langsung merasa harga dirinya jatuh. Dia bertanya berulang kali, kenapa? Kamu sebenarnya suka aku atau tidak? Ada orang lain? Sementara pria yang tenang bisa menerima jawabannya dengan dewasa. Tidak masalah, kalau kamu sedang tidak bisa, mungkin lain waktu. Kemudian dia melanjutkan kehidupannya. Perhatikan bahwa sikap seperti ini bukan berarti dia tidak memiliki perasaan. Justru dia memiliki cukup penghargaan terhadap dirinya sendiri untuk menerima bahwa ketertarikan tidak bisa dipaksakan. Dan ini merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional. Karena pada akhirnya kamu tidak bisa mengontrol bagaimana seseorang memperlakukanmu. Kamu hanya bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Itulah sebabnya pria yang tenang sering terlihat berbeda. Ketika orang lain panik, dia berpikir. Ketika orang lain terburu-buru, dia mempertimbangkan. Ketika orang lain terpancing, dia mengendalikan diri. Dan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dia tidak langsung kehilangan arah. Sekarang coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Bagaimana reaksimu ketika wanita yang kamu sukai tiba-tiba menjadi lebih dingin? Apakah kamu langsung panik? Apakah kamu mengejar? Apakah kamu mengirim pesan berkali-kali? Atau kamu mampu tetap tenang, memberikan ruang dan melihat situasinya dengan lebih objektif? Karena terkadang daya tarik bukan tentang seberapa keras kamu berusaha mendapatkan perhatian seseorang, tetapi tentang seberapa kuat kamu tetap menjadi dirimu sendiri ketika perhatian itu tidak diberikan. Jadi kalau kamu ingin menjadi pria yang lebih menarik, jangan hanya belajar bagaimana cara berbicara kepada wanita. Belajarlah mengendalikan dirimu sendiri, bangun ketenangan, bangun kedewasaan emosional, dan jangan biarkan satu pesan yang tidak dibalasnya, satu penolakan atau satu masalah kecil menghancurkan kepercayaan dirimu. Karena pria yang benar-benar kuat bukanlah pria yang tidak pernah menghadapi masalah. Pria yang kuat adalah pria yang tetap tenang ketika masalah datang. 3. Pria yang percaya diri, tapi tidak sombong. Ada satu hal yang sering disalahpahami oleh banyak pria ketika berbicara tentang daya tarik. Mereka mengira bahwa untuk terlihat menarik, seorang pria harus selalu menunjukkan bahwa dirinya hebat, harus terlihat sukses, harus menunjukkan barang mahal, harus terlihat populer, harus membuat orang lain tahu bahwa banyak wanita menyukainya. Padahal justru sebaliknya, pria yang benar-benar percaya diri biasanya tidak terlalu sibuk membuktikan bahwa dirinya hebat. Dia tidak membutuhkan pengakuan dari semua orang untuk merasa berharga. Dan inilah yang membuat kepercayaan diri menjadi salah satu kualitas yang sangat menarik. Coba bayangkan ada dua pria. Pria pertama masuk ke sebuah tempat dan langsung berusaha menarik perhatian semua orang. Dia banyak membicarakan pencapaiannya. Dia menceritakan berapa banyak uang yang dia miliki. Dia menunjukkan siapa saja yang mengenalnya. Bahkan ketika berbicara dengan wanita, dia terus berusaha membuat dirinya terlihat lebih tinggi dibandingkan orang lain. Sementara pria kedua tidak melakukan semua itu. Dia masuk dengan tenang, tetap berbicara seperlunya, mampu bercanda tanpa merendahkan orang lain. Dan ketika ditanya tentang pekerjaannya, dia menjawab dengan percaya diri, tetapi tidak berusaha membesar-besarkannya. Ketika seseorang memiliki pendapat berbeda, dia tidak langsung tersinggung. Dan ketika tidak mendapatkan perhatian, dia tetap nyaman dengan dirinya sendiri. Menurutmu, siapa yang terlihat lebih percaya diri? Seringkali justru pria kedua. Karena percaya diri bukan tentang seberapa keras kamu mengatakan bahwa dirimu hebat. Percaya diri adalah ketika kamu tidak merasa harus membuktikan nilai dirimu setiap saat. Pria yang percaya diri memahami siapa dirinya. Dia tahu kelebihan yang dia miliki, tetapi dia juga sadar bahwa dirinya memiliki kekurangan, dan dia tidak merasa malu untuk mengakuinya. Misalnya ketika dia tidak mengetahui sesuatu, dia tidak takut mengatakan, "Yo, aku belum tahu, aku akan mempelajarinya." Kalimat sederhana seperti itu justru menunjukkan kematangan. Karena orang yang benar-benar percaya diri tidak takut terlihat belum sempurna. Dia tidak harus selalu menjadi orang paling pintar di ruangan. Dia tidak harus selalu memenangkan perdebatan. Dia tidak harus selalu mendapatkan pujian. Dia cukup nyaman menjadi dirinya sendiri. Dan ada satu kualitas lain yang membuat kepercayaan diri semakin menarik. Dia mampu menghargai orang lain tanpa merasa dirinya menjadi lebih rendah. Pria yang percaya diri tidak perlu merendahkan pria lain agar dirinya terlihat lebih tinggi. Dia tidak perlu mengatakan, "Aku lebih keren daripada dia."
Karena dia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa rendah dia bisa membuat orang lain terlihat. Begitu juga dalam hubungan dengan wanita. Pria yang percaya diri tidak melihat wanita sebagai trofi yang harus ditaklukkan. Dia melihat wanita sebagai manusia yang juga memiliki pilihan, penok, dan keinginannya sendiri. Dia bisa menunjukkan ketertarikan tanpa kehilangan harga diri. Dia mengatakan, "Aku suka menghabiskan waktu bersamamu." Tetapi dia juga mampu menerima ketika perasaannya tidak dibalas. Dia tidak memaksa, dia tidak mengancam, dia tidak memohon agar seseorang menyukainya. Karena dia memahami satu hal, ketertarikan tidak bisa dipaksakan. Kalau seseorang menyukainya, dia akan menghargainya. Kalau seseorang tidak tertarik, dia tetap bisa menerimanya dengan dewasa. Dan justru kemampuan menerima penolakan tanpa kehilangan harga diri adalah salah satu bentuk kepercayaan diri yang paling nyata. Bayangkan seorang pria mengajak wanita yang dia sukai untuk bertemu. Kemudian wanita tersebut mengatakan tidak bisa. Pria yang tidak percaya diri mungkin langsung berpikir, "Gila, apa yang salah dengan aku? Kenapa dia tidak mau? Apa aku kurang menarik?" Bahkan mungkin dia berusaha keras untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan perhatian wanita tersebut. Tetapi pria yang percaya diri akan melihatnya secara berbeda. Dia bisa mengatakan, tidak masalah, mungkin lain kali." Kemudian dia melanjutkan kehidupannya, bukan karena dia tidak memiliki perasaan, tetapi karena dia tahu bahwa satu penolakan tidak menentukan nilai dirinya. Namun sekali lagi, percaya diri bukan berarti menjadi keras kepala, bukan berarti tidak mau menerima kritik. Justru pria yang percaya diri biasanya cukup kuat untuk mendengarkan kritik. Kalau ada sesuatu yang memang salah dalam dirinya, dia berusaha memperbaikinya. Dia tidak langsung defensif. Dia tidak merasa harga dirinya hancur hanya karena seseorang menunjukkan kekurangannya. Dia bisa berkata, "Citon, mungkin kamu benar, aku akan memperbaikinya." Itulah perbedaan antara ego dan kepercayaan diri. Ego berkata, aku harus selalu benar. Kepercayaan diri berkata, aku tidak harus selalu benar untuk tetap menghargai diriku sendiri. Ego membutuhkan kemenangan, kepercayaan diri membutuhkan perkembangan. Ego takut terlihat lemah. Kepercayaan diri mampu mengakui kelemahan dan memperbaikinya. Ego ingin dikagumi. Kepercayaan diri tidak bergantung pada kekaguman. Dan karena itu, jangan berpikir bahwa kamu harus berubah menjadi pria yang paling dominan, paling keras, atau paling banyak bicara untuk terlihat percaya diri. Terkadang kepercayaan diri justru terlihat dalam hal-hal kecil. Cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu menatap seseorang ketika sedang berbicara, cara kamu menyampaikan pendapat, cara kamu menerima penolakan, cara kamu menghadapi kesalahan, dan terutama cara kamu memperlakukan dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang melihat. Pria yang percaya diri tidak terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia sadar bahwa selalu akan ada orang yang lebih kaya, ada yang lebih tampan, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih sukses, ada yang lebih populer. Tetapi dia tidak membiarkan perbandingan itu menghancurkan dirinya. Dia fokus pada pertanyaan yang lebih penting. Apakah aku menjadi lebih baik dibandingkan diriku yang kemarin? Inilah pola pikir yang sehat. Karena kalau hidupmu hanya berdasarkan perbandingan, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Ketika mendapatkan sesuatu, kamu akan melihat orang yang memiliki lebih banyak. Ketika sukses, kamu akan melihat orang yang lebih sukses. Ketika dipuji, kamu akan mencari pujian berikutnya. Tetapi ketika kamu membangun rasa percaya diri dari dalam diri, kamu tidak lagi membutuhkan semua itu untuk merasa berharga. Dan menariknya, justru ketika kamu berhenti mati-matian mencari validasi, kamu bisa terlihat lebih menarik secara alami. Karena orang bisa merasakan ketika seseorang sedang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan pengakuan. Sebaliknya, mereka juga bisa merasakan ketika seseorang nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi kalau selama ini kamu berpikir bahwa menjadi pria menarik berarti harus membuat semua orang kagum kepadamu, mungkin sudah waktunya mengubah cara berpikirmu. Kamu tidak perlu menjadi pria yang paling hebat di ruangan. Kamu hanya perlu menjadi pria yang tahu siapa dirinya, tahu apa yang sedang dia bangun, dan tidak kehilangan dirinya hanya demi mendapatkan penerimaan orang lain. Percaya dirilah, tetapi jangan sombong, tunjukkan kemampuanmu. Tetapi jangan merendahkan orang lain, miliki standar. Tetapi tetap hormati pilihan orang lain, berani menunjukkan ketertarikan. Tetapi jangan memaksakan perasaan, karena pada akhirnya pria yang benar-benar percaya diri tidak perlu mengatakan, aku bernilai. Cara dia menjalani hidup sudah cukup untuk menunjukkannya. 4. Pria yang bisa membuat wanita merasa nyaman. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak pria ketika mencoba menarik perhatian wanita. Mereka terlalu fokus pada bagaimana cara membuat wanita terkesan. Harus terlihat keren, harus terlihat kaya, harus selalu punya topik pembicaraan, harus selalu memberikan perhatian, harus selalu membuat wanita tertawa.
Padahal terkadang ada sesuatu yang jauh lebih sederhana tetapi memiliki pengaruh besar. Bagaimana perasaan seorang wanita ketika berada di dekatmu? Karena seseorang mungkin lupa apa yang kamu katakan, mungkin lupa pakaian apa yang kamu kenakan, bahkan mungkin lupa bagaimana awalnya kalian bertemu. Tetapi perasaan yang dia rasakan ketika bersamamu bisa jauh lebih sulit dilupakan. Dan disinilah tipe pria keempat menjadi menarik. Pria yang mampu membuat wanita merasa nyaman. Nyaman bukan berarti kamu harus selalu menuruti semua keinginannya. Bukan berarti kamu harus menjadi pria yang selalu mengatakan iya. Dan bukan berarti kamu harus menjadi tempat pelampiasan emosinya setiap saat. Rasa nyaman berasal dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu perasaan bahwa seseorang bisa menjadi dirinya sendiri ketika bersamamu. Bayangkan seorang wanita sedang berbicara dengan seorang pria. Ketika dia menceritakan sesuatu, pria tersebut tidak sibuk melihat ponselnya. Dia benar-benar mendengarkan. Ketika wanita itu memiliki pendapat berbeda, dia tidak langsung memotong pembicaraan. Dia memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Ketika wanita tersebut melakukan kesalahan kecil, dia tidak menjadikannya bahan untuk mempermalukan. Dan ketika wanita tersebut sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dia tidak langsung menganggap semuanya sebagai serangan pribadi. Hal-hal sederhana seperti ini bisa menciptakan rasa aman dalam interaksi. Karena salah satu bentuk kenyamanan terbesar adalah ketika seseorang merasa, aku tidak perlu berpura-pura ketika berada di dekat orang ini. Pria seperti ini tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian. Dia tidak harus terus membuat percakapan menjadi tentang dirinya. Dia tahu kapan harus berbicara. Dan dia tahu kapan harus mendengarkan. Ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya tidak semua orang mampu melakukannya. Banyak orang mendengarkan hanya untuk menunggu giliran berbicara. Ketika wanita mengatakan, "IKD, hari ini aku benar-benar lelah." Pria yang terlalu fokus memberikan solusi mungkin langsung menjawab, "Makanya jangan terlalu banyak kerja." Padahal terkadang wanita tersebut tidak sedang meminta solusi. Dia hanya ingin didengarkan. Pria yang mampu membuat nyaman mungkin akan merespons, "Kedengarannya hari ini memang berat. Kamu mau cerita?" Perbedaannya kecil, tetapi dampaknya bisa besar, karena dia tidak langsung menghakimi. Dia memberikan ruang, dan rasa nyaman tumbuh dari ruang seperti itu. Namun ada satu hal penting. Membuat wanita nyaman bukan berarti kamu harus menjadi pria yang selalu tersedia selama 24 jam. Ini kesalahan yang sering terjadi. Ada pria yang berpikir, kalau aku ingin dia nyaman, aku harus selalu ada. Akhirnya setiap pesan langsung dibalas, setiap masalah langsung ditangani, setiap permintaan selalu dipenuhi. Setiap kali wanita merasa sedih, dia meninggalkan semua aktivitasnya. Pada akhirnya pria tersebut bukan hanya memberikan kenyamanan, dia mulai kehilangan batasan dirinya sendiri, padahal hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan. Kamu bisa menjadi seseorang yang peduli tanpa kehilangan kehidupanmu sendiri. Kamu bisa mendengarkan tanpa harus menyelesaikan semua masalah. Kamu bisa memberikan perhatian tanpa menjadi terlalu bergantung. Dan kamu bisa mengatakan tidak ketika memang tidak bisa. Justru kemampuan memiliki batasan membuat rasa nyaman menjadi lebih sehat. Karena wanita tidak membutuhkan pria yang selalu setuju dengan semua hal. Dia membutuhkan seseorang yang bisa menjadi dirinya sendiri. Pria yang memiliki pendirian. Pria yang bisa mengatakan, "Aku mengerti pendapatmu, tapi aku melihatnya secara berbeda." Tanpa harus marah, tanpa merendahkan, tanpa memaksakan. Ini menunjukkan bahwa dia cukup dewasa untuk menghadapi perbedaan. Dan dalam hubungan, perbedaan pasti akan muncul. Tidak mungkin dua orang selalu memiliki pendapat yang sama. Akan ada perbedaan cara berpikir, perbedaan kebiasaan, perbedaan keinginan, bahkan perbedaan cara menghadapi masalah. Kalau setiap perbedaan dianggap sebagai ancaman, hubungan akan melelahkan. Tetapi kalau perbedaan bisa dibicarakan dengan tenang, hubungan justru bisa menjadi lebih matang. Pria yang membuat wanita nyaman juga biasanya tidak menggunakan rasa takut sebagai alat untuk mempertahankan hubungan. Dia tidak mengancam, "Kalau kamu tidak menurut, aku pergi." Dia tidak sengaja membuat cemburu. Dia tidak menggunakan silent treatment untuk menghukum. Dia tidak memainkan emosi orang lain. Karena kenyamanan yang sebenarnya tidak dibangun melalui manipulasi. Kenyamanan dibangun melalui rasa hormat dan konsistensi. Ketika dia mengatakan sesuatu, tindakannya sesuai. Ketika dia berjanji, dia berusaha menepatinya. Ketika ada masalah, dia mau membicarakannya. Ketika melakukan kesalahan, dia mampu meminta maaf. Hal-hal seperti ini menciptakan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi penting dalam hubungan apapun. Menariknya, pria yang membuat wanita merasa nyaman juga tidak harus selalu menjadi pria yang paling lucu. Dia tidak harus punya 1000 cerita, dia tidak harus selalu tahu apa yang harus dikatakan. Terkadang, cukup dengan menjadi orang yang tulus dan hadir sepenuhnya. Misalnya ketika sedang berbicara, dia benar-benar memperhatikan. Dia mengingat hal-hal kecil yang pernah diceritakan, bukan untuk memanipulasi, tetapi karena dia memang mendengarkan.
Ketika wanita mengatakan bahwa dia memiliki sebuah impian, pria tersebut tidak langsung menertawakan atau meremehkannya. Dia mungkin bertanya, "Kenapa kamu tertarik dengan itu?" Pertanyaan sederhana tersebut menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin memahami. Dan ketika seseorang merasa dipahami, hubungan emosional bisa berkembang secara alami. Tetapi sekali lagi, jangan jadikan konsep ini sebagai teknik untuk membuat wanita tergila-gila. Jangan berpura-pura menjadi pendengar yang baik hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Karena kepura-puraan pada akhirnya akan terlihat. Kalau kamu ingin menjadi pria yang membuat orang nyaman, mulailah dari karakter. Belajar mendengarkan, belajar mengendalikan emosi, belajar menghargai batasan, belajar berkomunikasi dengan jujur, dan belajar menerima bahwa tidak semua orang harus menyukaimu. Karena pria yang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri biasanya mampu membuat orang lain merasa nyaman juga. Dia tidak datang dengan energi yang mengancam. Dia tidak terus-menerus mencari validasi. Dia tidak memaksa orang lain untuk mengaguminya. Dia hanya hadir sebagai dirinya sendiri. Dan mungkin inilah alasan mengapa beberapa pria terasa berbeda. Bukan karena mereka paling tampan, bukan karena mereka paling kaya, bukan karena mereka selalu punya kata-kata romantis, tetapi karena ketika kamu berada di dekat mereka, kamu merasa tenang, dihargai, didengarkan, dan tidak perlu berpura-pura. Jadi coba tanyakan kepada dirimu sendiri, ketika seorang wanita berada di dekatmu, apa yang dia rasakan? Apakah dia merasa harus berhati-hati dengan setiap perkataannya? Apakah dia merasa dihakimi? Atau justru dia merasa bisa menjadi dirinya sendiri? Karena pada akhirnya, daya tarik bukan hanya tentang bagaimana kamu membuat seseorang melihatmu, tetapi juga tentang bagaimana seseorang merasa ketika berada di dekatmu. Dan pria yang mampu menciptakan rasa nyaman tanpa kehilangan batasan, prinsip, dan harga dirinya sendiri adalah pria yang memiliki kualitas yang jauh lebih dalam daripada sekadar penampilan. Bukan hanya membuat wanita tertarik untuk mendekat, tetapi membuatnya merasa bahwa berada di dekatmu adalah sesuatu yang menyenangkan. 5. Pria yang tidak bergantung pada validasi wanita. Ada satu tipe pria yang seringkali tidak menyadari bahwa dirinya justru terlihat menarik karena satu hal sederhana. Dia tidak terlalu membutuhkan pengakuan dari wanita. Bukan berarti dia tidak menyukai wanita. Bukan berarti dia tidak membutuhkan hubungan. Dan bukan berarti dia harus menjadi pria yang dingin atau pura-pura tidak peduli. Justru sebaliknya, dia tetap bisa menyukai seseorang. Dia tetap bisa menunjukkan perhatian. Dia tetap bisa romantis. Tetapi ada satu perbedaan besar. Kebahagiaan dan harga dirinya tidak bergantung pada apakah seorang wanita menyukainya atau tidak. Coba bayangkan seorang pria yang baru saja mengirim pesan kepada wanita yang dia sukai. Pesannya sudah terkirim. 5 menit berlalu. Belum dibalas. 10 menit. Masih belum dibalas. Kemudian pikirannya mulai kemana-mana. Kenapa belum dibalas? Apa dia sudah tidak tertarik? Apa aku salah bicara? Haruskah aku mengirim pesan lagi? Akhirnya dia mengirim pesan kedua. Lalu ketiga. Dan tanpa sadar, dia mulai menjadikan respons orang lain sebagai penentu suasana hatinya. Kalau dibalas cepat, dia merasa senang. Kalau dibalas singkat, dia merasa kecewa. Kalau tidak dibalas, dia merasa dirinya tidak cukup menarik. Inilah yang disebut ketika seseorang terlalu bergantung pada validasi eksternal. Sebaliknya, pria yang tidak bergantung pada validasi akan berpikir lebih sederhana. Aku sudah mengirim pesan. Kalau dia sedang sibuk, dia akan membalas ketika punya waktu. Kemudian dia kembali melakukan aktivitasnya. Dia bekerja, berolahraga, berkumpul dengan teman, mengejar tujuan, menjalankan hobinya. Bukan karena dia sedang memainkan permainan tarik ulur, tetapi karena hidupnya memang tidak berhenti, hanya karena satu orang belum membalas pesan. Dan ini adalah perbedaan yang sangat penting. Pria yang sehat secara emosional tidak menjadikan perhatian wanita sebagai sumber utama rasa percaya dirinya. Dia tidak berpikir, kalau tidak ada wanita yang menyukaiku, berarti aku tidak berharga. Dia memahami bahwa nilai dirinya berasal dari banyak hal. Karakter, prinsip, usaha, kemampuan, hubungan dengan orang-orang yang dia sayangi, tujuan hidup, dan bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Karena kalau harga diri hanya bergantung pada perhatian orang lain, kamu akan selalu berada dalam posisi yang rapuh. Hari ini kamu dipuji, kamu merasa hebat. Besok kamu diabaikan, kamu merasa tidak berarti. Hari ini seseorang mengatakan kamu tampan, kamu percaya diri. Besok seseorang menolakmu, kamu merasa hancur. Artinya kendali atas perasaanmu berada di tangan orang lain, dan itu melelahkan. Pria yang tidak bergantung pada validasi belajar mengambil kembali kendali tersebut. Dia bisa menerima pujian tanpa menjadi sombong. Dia bisa menerima kritik tanpa langsung merasa hancur. Dia bisa menerima penolakan tanpa menganggap dirinya gagal sebagai manusia. Dan dia bisa menerima perhatian tanpa menjadi kecanduan terhadapnya. Inilah yang membuat sikapnya terlihat berbeda. Misalnya, seorang wanita yang dia sukai tiba-tiba menjadi lebih dingin.
Pria yang bergantung pada validasi mungkin langsung berusaha mendapatkan kembali perhatiannya. Dia semakin sering menghubungi, semakin banyak memberikan perhatian, bahkan mungkin mulai mengubah kepribadiannya agar wanita tersebut kembali menyukainya. Tetapi pria yang memiliki harga diri yang sehat akan mengambil langkah berbeda. Dia akan melihat situasinya. Mungkin wanita tersebut sedang sibuk, mungkin ada masalah lain, mungkin memang ketertarikannya berkurang. Apapun alasannya, dia tidak langsung kehilangan dirinya sendiri. Dia tetap menghormati orang tersebut, tetapi dia juga menghormati dirinya sendiri. Kalau seseorang tidak ingin melanjutkan hubungan, dia mampu menerima kenyataan tersebut. Karena dia memahami satu hal, kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk memiliki perasaan kepadamu. Dan semakin cepat seseorang menerima kenyataan itu, semakin sehat cara dia menjalani hubungan. Namun bukan berarti pria seperti ini tidak pernah merasa kecewa. Tentu saja dia bisa kecewa. Dia manusia. Dia bisa sedih ketika cintanya tidak berbalas. Dia bisa merasa kehilangan ketika sebuah hubungan berakhir. Tetapi dia tidak membiarkan rasa sakit tersebut menentukan seluruh identitasnya. Dia merasakan sakitnya, dia memprosesnya. Kemudian dia bangkit dan kembali menjalani kehidupannya. Ini bukan tentang menjadi keras, ini tentang menjadi kuat secara emosional. Ada perbedaan antara aku tidak membutuhkan siapapun dan aku tidak kehilangan diriku ketika seseorang pergi. Yang pertama bisa menjadi bentuk pertahanan diri. Yang kedua adalah kedewasaan. Pria yang tidak bergantung pada validasi juga biasanya memiliki kehidupan yang lebih luas. Dia tidak hanya memiliki satu sumber kebahagiaan. Dia punya pekerjaan, teman, keluarga, hobi, tujuan, hal-hal yang membuat hidupnya bermakna. Karena itu, ketika dia menjalin hubungan, dia tidak datang dengan kekosongan yang berharap pasangannya mengisi semuanya. Dia datang sebagai seseorang yang sudah memiliki kehidupannya sendiri dan ingin berbagi kehidupan tersebut dengan orang lain. Dan ini membuat hubungan menjadi lebih sehat. Dia tidak berkata kamu adalah seluruh duniaku, dengan maksud bahwa tanpa pasangannya dia tidak memiliki kehidupan. Sebaliknya, pola pikirnya lebih seperti aku menyukai hidupku dan aku senang kamu menjadi bagian di dalamnya. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang pertama bisa menciptakan ketergantungan. Yang kedua menciptakan kemitraan. Namun ada satu kesalahan yang perlu dihindari. Jangan menggunakan konsep ini sebagai alasan untuk menjadi dingin atau sengaja mengabaikan wanita. Tidak bergantung pada validasi bukan berarti tidak boleh memberikan perhatian. Kamu tetap boleh mengirim pesan lebih dulu. Kamu tetap boleh mengatakan rindu. Kamu tetap boleh menunjukkan kasih sayang. Kamu tetap boleh mengajak bertemu. Kamu tetap boleh mengatakan aku menyukaimu. Itu bukan kelemahan. Justru keberanian untuk menunjukkan perasaan tanpa memaksa orang lain membalasnya adalah bentuk kedewasaan. Yang harus dihindari adalah ketika kamu mulai berpikir, aku harus mendapatkan balasan agar merasa berharga. Karena disitulah masalah dimulai. Kamu tidak perlu menjadi pria yang sengaja menghilang agar wanita mengejar. Kamu tidak perlu membalas pesan dengan sengaja setelah berjam-jam hanya untuk terlihat mahal. Kamu tidak perlu membuat wanita cemburu. Kamu tidak perlu berpura-pura memiliki banyak pilih. Kamu hanya perlu memiliki kehidupan yang nyata. Dan ketika kamu memang sedang sibuk, fokuslah pada kesibukanmu. Ketika kamu punya waktu, berikan perhatian dengan tulus. Tidak perlu permainan, tidak perlu manipulasi, tidak perlu berpura-pura. Karena daya tarik yang paling kuat seringkali muncul ketika seseorang tidak berusaha terlalu keras untuk terlihat menarik. Dia hanya hidup dengan prinsipnya. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia tahu apa yang tidak bisa dia terima. Dia mampu menyukai seseorang tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan dia mampu pergi dari hubungan yang tidak sehat tanpa merasa bahwa hidupnya telah berakhir. Sekarang coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau tidak ada wanita yang memberikan perhatian kepadamu selama beberapa waktu, apakah kamu masih merasa berharga? Apakah kamu tetap menjalani hidup? Apakah kamu tetap mengejar tujuan? Apakah kamu tetap merawat dirimu? Apakah kamu tetap memiliki sesuatu yang membuatmu bersemangat setiap pagi? Kalau jawabannya iya, berarti kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan perhatian. Kamu sedang membangun harga diri. Dan ketika seorang pria memiliki harga diri yang sehat, dia tidak perlu mengejar validasi dari setiap orang. Dia tidak membutuhkan semua wanita untuk menyukainya. Dia hanya membutuhkan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri dan terus berkembang. Karena pada akhirnya pria yang paling menarik bukan selalu pria yang berhasil mendapatkan perhatian paling banyak, tetapi pria yang tetap memiliki nilai dirinya, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang sedang memperhatikannya. Jadi berhentilah mengejar validasi, bangun kehidupanmu, perbaiki dirimu, kejar tujuanmu, jaga prinsipmu, dan ketika seseorang datang, cintai dia dengan tulus. Tetapi jangan pernah menyerahkan seluruh harga dirimu kepada seseorang hanya karena kamu takut kehilangan mereka. Karena hubungan yang sehat bukan tentang menemukan seseorang yang membuatmu merasa berharga.
Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang yang sama-sama menghargai dirinya sendiri memilih untuk berjalan bersama. Jadi, dari kelima tipe pria tadi, kamu termasuk yang mana? Ingat, menjadi pria yang menarik bukan berarti harus sempurna, kaya, atau selalu mendapatkan perhatian wanita. Bangun tujuan hidupmu, kendalikan emosimu, percaya pada dirimu sendiri. Ciptakan rasa nyaman dan jangan bergantung pada validasi siapapun. Karena pada akhirnya, daya tarik terbesar seorang pria bukan tentang bagaimana dia mengejar perhatian, tetapi tentang bagaimana dia membangun dirinya hingga tidak membutuhkan perhatian untuk merasa berharga. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada temanmu. Sampai bertemu di video berikutnya.